Bapak Abdullah mengatakan, untuk menopang kehidupan sehari-hari keluarganya, Bapak Abdullah bekerja sebagai pengangkut sampah sejak tahun 70-an. Bapak Abdullah bekerja mulai dari pagi hari, dari pukul 6 sampai jam 8 pagi, dan dilanjutkan kembali di sore hari dari pukul 3 sore sampai pukul 5 sore. Bapak Abdullah dibantu istri tercintanya setiap hari harus berkeliling mengambil sampah di rumah langganannya. Saat ini ada sekitar 30 rumah yang menggunakan jasa Bapak Abdullah. Dalam sebulan Bapak Abdullah dapat mengumpulkan uang kurang lebih 1 juta rupiah. Walaupun usianya sudah senja, Bapak Abdullah tidak pernah mengeluh dalam bekerja. Sekarang, Bapak Abdullah patut berbangga. Walaupun dia bekerja hanya mengangkut sampah, tetapi Bapak Abdullah beserta istri bisa menyekolahkan ketiga anaknya sampai lulus SMA. Bahkan anak nomor 2 sudah hampir menyelesaikan bangku kuliah. Sebenarnya Bapak Abdullah ini keluarganya itu memperhatinkan sebenarnya. Nah, dia walaupun kayak ini, dia orangnya tegar. Dia tidak mau dapat belas kasihan dari orang lain. Dia maunya usaha sendiri. Nah itu, dengan memungut sampah dengan sehari-hari itu, dia sampai menyekolahkan anaknya sampai dengan selesai. Tiga-tiganya sampai dengan tamat sekolah SMA. Ya, sebenarnya sangat prihatin ya. Karena ya dari pagi-pagi beliau ini sudah bangun, 2 laki istri, sudah keliling mencari nafkah tiap hari itu, sampai hari Jumat pun tidak sempat sholat Jumat. Kasihan kira. Kalau di kita ini seluruhnya itu mendapat sebagian dari 94 kakak warga kita ini lebih kurang mendapatkan bantuan dari program Keluarga Harapan dari pemerintah. Nah, itu. Cuman sayangnya, ini lebih jelaskan lagi ya. Sayangnya pemerintah pusat itu nggak tepat sasaran. Sebagian orang-orang yang mampu itu mendapatkan program Keluarga Harapan itu. Semestinya orang-orang yang seperti ini sebagian nggak ada yang dapat. Nah, justru orang-orang yang mampu dari pegawai negeri, orang-orang yang punya usaha, itu malah dapat dari program harapan itu. Untuk kedepannya supaya pemerintah itu lebih mewanti-wanti, yang lebih baiknya lagi, pemerintah besar itu harus melalui ketua RT yang lebih mengetahui mana warga-warga yang berhak dan yang tidak. Itu aja. Harapan ke pemerintah ya kalau ada bantuan, kiranya dapat diberikan kepada Pak Abdullah sekeluarga ini, karena dua beradik ini semuanya dalam keadaan begitu. Pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, masih di kotak amal Sriwijaya Televisi. Tadi kita sudah melihat sekilas kehidupan dari Bapak Abdullah dan istrinya Ibu Fadila. Dan sekarang tiba saatnya kita berbagi, dan saat ini saya mewakili dari manajemen Sriwijaya Televisi dan PT Karya Jaya Mandiri Perkasa beserta pemirsa di rumah mau memberikan bantuan produk beras raja dan Mihun 555 beserta uang tunai. Dan ya, Bapak Ibu, bantuan ini semoga bermanfaat untuk Bapak, untuk Ibu, ya Bu ya. Amin, amin, amin. Ya, amin. Ya Bapak. Terima kasih atas bantuan dari TV Wijaya buat misi di rumah, beras saja atas bantuan, terima kasih. Semoga bantuan ini bermanfaat.
Baiklah pemirsa, setia Kotak Amal Sriwijaya Televisi, itu dia tadi cerita dan kisah dari Bapak Abdullah dan istrinya Ibu Fadilah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan bantuan, bisa langsung ke rekening Kotak Amal yang ada di bawah ini. Apapun dan berapapun bantuan Anda sangatlah berarti bagi mereka berdua. Dan saya Selap Sari pamit, sampai jumpa di Kotak Amal Sriwijaya Televisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.